Om Swastiastu, selamat sore. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Arsitektur Kota 2 untuk program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Ngurah Rai. Bersama saya, Insinyur Ayu Putu Utari Partami Lestari. Jadi, seperti yang kita telah ketahui bersama, karena kondisi pandemi COVID-19 masih berlangsung, sehingga mau tidak mau perkuliahan kita secara tatap muka harus digantikan dengan video pembelajaran seperti ini, jadi dilakukan secara daring. Sebelum kita lanjut ke pokok bahasan kita yang pertama pada mata kuliah Arsitektur Kota 2 ini, saya harus memperkenalkan kepada kalian menyampaikan mengenai rencana pembelajaran semester, rancangan tugas, dan kontrak perkuliahan. Berikut adalah rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Arsitektur Kota 2, dan draftnya bisa kalian peroleh di deskripsi box di bawah. Silahkan kalau misalnya mau ditambahkan atau mau dikurangi mengenai rencana pembelajaran semester mata kuliah ini. Mata kuliah ini adalah disebut sebagai mata kuliah Arsitektur Kota 2, kelanjutan dari mata kuliah Arsitektur Kota 1. Tetapi kalaupun tidak lulus mata kuliah Arsitektur Kota 1, masih tetap bisa ambil mata kuliah Arsitektur Kota 2. Yang penting sudah pernah ambil. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mengenalkan dan menggali kemampuan kamu secara kritis mengenai konsep, ide, dan teori yang membentuk perancangan kota dalam bentuk global. Jadi tidak hanya di Indonesia tetapi di luar Indonesia. Dia harus memberi kemampuan mahasiswa untuk memahami perancangan kota sebagai pembentukan ruang publik yang tidak hanya dipengaruhi oleh politik, sosial, tetapi juga ekonomi. Cakupan topiknya yang pertama adalah analisis kota dengan kekuasaan politik, kemudian perencanaan kota dengan karakter urban, kepadatan, dan penciptaan kota secara ilegal atau squatter. Kemudian yang kedua adalah kritik teori atas kota yang didasarkan atas kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang melatar belakangi pembentukan kota. Berikutnya adalah capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah, dan beberapa di antaranya adalah daftar pustaka atau pustaka-pustaka yang saya akan gunakan. Ya, seperti itu bisa dilihat. Jenis penilaian saya hanya pada tes tulis dan tes tugas. Oke. Baik, untuk selanjutnya saya harus menyampaikan kontrak perkuliahan untuk mata kuliah Arsitektur Kota 2. Dapat dilihat saya menjelaskan lagi mengenai capaian pembelajaran mata kuliah, deskripsi mata kuliah, tujuan, metode pembelajaran, serta materi-materi perkuliahan. Nanti lebih jelasnya silahkan dibaca di deskripsi. Pemberian tugas ada 2, hanya cukup 2 saja. Kemudian ujian akhir maupun tengah semester. Lalu yang penting itu adalah bahwa di mata kuliah ini per semester ini absensi akan lebih ketat. Jadi hanya mahasiswa yang memiliki absensi 75% dari total kehadiran yang boleh mengikuti UAS. Sehingga kalau yang sebelumnya itu walaupun absensinya bolong-bolong saya kasih tetap ikut UTS maupun UAS. Kalau semester ini nggak boleh lagi. Jadi kalau tidak merasa absensinya tidak lengkap, sebaiknya tidak usah buang-buang uang untuk ikut UAS. Lalu yang penting lagi itu adalah mengenai tata tertib. Jadi kuliah akan dilakukan secara daring dengan kombinasi berbagai macam platform, misalnya WhatsApp group untuk memudahkan komunikasi, Sunari itu biasanya saya pakai untuk absensi, YouTube dan Google Classroom itu untuk pendistribusian materi perkuliahan. Karena Sunari
minggu-minggu ini masih belum bisa dipakai sebab beberapa di antara kalian masih ada yang belum melakukan registrasi KRS, maka absensi akan dilakukan secara manual melalui YouTube atau melalui Classroom. Jadi harap didengarkan pengumumannya. Kemudian pengumpulan tugas UAS dan UAS saya akan memanfaatkan entah Classroom atau entah Sunari. Nilai mata kuliah saya hanya selalu bersifat final, kecuali mahasiswa mampu menunjukkan paling tidak 2 buah bukti yang mendukung permohonan keberatannya. Oke, berikutnya adalah mengenai rancangan tugas. Jadi untuk mata kuliah arsitektur kota 2 ini, saya merancang hanya ada 2 tugas, tapi tugas ini dilakukan secara individu. Tugas pertama dilakukan sebelum pelaksanaan UTS, yaitu menyusun karya tulis ilmiah mengenai ruang terbuka publik kota. Jadi mahasiswa akan diminta untuk membuat jurnal dengan format yang sudah saya tentukan. Sebelumnya kalian harus tahu dulu mau menulis tentang ruang terbuka publik kota yang mana. Kemudian tugas yang kedua itu mirip seperti tugas di arsitektur kota 1. Tugasnya adalah mendesain ulang rancangan ruang terbuka publik kota. Jadi kamu tugas satunya ini adalah membuat kajian secara teori. Kemudian tugas 2 yang dikumpulkan sebelum UAS itu membuat desainnya, redesign. Hasil akhirnya dalam bentuk poster. Kedua tugas dilakukan secara individu. Jadi sengaja saya buat tugasnya itu tidak terlalu banyak supaya kalian lebih konsentrasi nanti di semester ini terhadap mata kuliah akhir. Tetapi tidak menutup kemungkinan tugasnya bisa berkembang lagi, bisa bertambah kalau saya tidak melihat penaikan kualitas misalnya pada tugas 1 atau pada kuliah-kuliah. Jadi kuliahnya banyak yang absen, kemudian banyak yang banyak yang tidak menyimak materi dan lain sebagainya, sehingga saya harus tambahkan tugas lagi. Demikian masukan demikian disampaikan RPS, kemudian kontrak perkuliahan dan rancangan tugas. Untuk lebih jelasnya silakan dilihat lagi dokumen saya. Jika kalian ada keberatan, dokumennya akan kita diskusikan, tetapi jika tidak ada, mulai minggu depan apa yang kita sudah tetapkan ini kita pakai. Jadi apa yang sudah disepakati itu akan kita pakai nanti paling tidak selama 1 semester ke depan. Kita mulai saja perkuliahan minggu ini. Topiknya adalah mengenai mobilitas penduduk. Jadi ini saya dapat informasi mengenai populasi penduduk di seluruh dunia. Jadi warna-warna ini menentukan batas-batas negara dengan populasinya masing-masing. Misalnya Indonesia disebutkan berpopulasi 266,8 juta jiwa. M itu juta. Kemudian misalnya Cina itu 1,415 miliar penduduk dan seterusnya. Jadi ini adalah peta penyebaran penduduk di seluruh dunia. Dan ini orang ini semua. Kamu bisa bayangkan pergerakannya mereka. Mobilitas penduduk itu dibagi menjadi 2. Secara sederhana, ada yang geografikal atau secara geografis, ada yang secara sosial. Mobilitas penduduk secara geografi itu maksudnya berpindah ruang, ada yang sifatnya permanen atau ada yang tidak, temporer. Yang permanen ada yang di dalam negara, ada yang antar negara.
kemudian yang temporer, ada yang sifatnya sirkuler, berputar, kemudian ada yang bersifat musiman, dan ada yang sifatnya pengelaju atau commuters. Commuters itu kalau misalnya dia paginya kerja di Denpasar, terus dia malamnya dia harus pulang ke Tabanan. Dan itu dilakukan setiap hari. Itu contohnya commuters. Jadi dia berpindah setiap hari. Kalau musiman ini mungkin setiap bulan atau 6 bulan sekali, sirkuler lebih lama lagi daripada itu. Sedangkan mobilitas penduduk berdasarkan sosial atau derajat ekonomi biasanya, itu ada perubahan status sosial maupun perubahan kualitas kehidupannya. Jadi, perpindahan penduduk atau migrasi itu adalah upaya penduduk untuk menetap dari tempat satu ke tempat yang lain dengan melampaui batas politik atau negara atau batas administratif suatu negara. Migrasi itu perpindahan yang relatif permanen. Jadi sifatnya lebih permanen walaupun ada juga migrasi yang sifatnya temporer. Seluruh negara, baik negara maju maupun negara berkembang, negara yang baru merdeka atau negara yang masih dijajah sekalipun, migrasi ini selalu terjadi. Kemudian ada juga karakteristik migrasi yang lain. Yang pertama berdasarkan cara masuk, berdasarkan caranya yaitu yang masuk dan yang keluar. Kemudian ada yang neto, selisih antara yang masuk dan yang keluar, dan bruto. Kemudian ada jenis migrasi yang kedua, yaitu berdasarkan wilayah administrasinya. Yang pertama adalah migrasi total, yang tempat tinggal sekarang yang berbeda dengan tempat tinggal sebelumnya, yang tidak melihat kapan perpindahannya, entah dia mau baru saja pindah kemarin misalnya, atau dia sudah pindah 10 tahun yang lalu, gak dilihat. Kemudian ada yang melihat dengan kapan perpindahannya, yaitu migrasi semasa hidup dan migrasi recent. Jadi mereka pindah dalam waktu misalnya 5 tahun sebelum survei migrasi itu dilakukan, jadi dia dicatat. Jenis migrasi yang ketiga itu adalah berdasarkan arus migrasi, yaitu migrasi parsial atau separuh-separuh. Kemudian ada arus migrasi, jumlah atau banyaknya perpindahan yang terjadi, dan yang terakhir adalah urbanisasi. Urbanisasi itu kalau kamu ingat dia adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota, tetapi sebenarnya dia adalah pertambahan proporsi penduduk. Akibat proses perpindahan penduduk itu sebenarnya yang disebut sebagai migrasi. Jadi proses proporsi penduduk yang berubah itu yang sebenarnya lebih tepat disebut sebagai urbanisasi. Ada beberapa faktor penyebab migrasi. Yang pertama adalah faktor pendorong, dan yang kedua adalah faktor penarik. Faktor pendorong itu artinya dari tempat asal para migran. Misalnya, sumber daya alamnya makin berkurang, tidak ada lahan pertanian, kemudian hasil tangkapannya berkurang kalau misalnya dia adalah nelayan. Lalu menyempitnya kesempatan kerja di tempat asal. Adanya tekanan politik, agama, dan suku atau ras di tempat asal. Misalnya kalau kamu tahu banyak sekarang yang penduduk dunia yang berbondong-bondong migrasi ya, jadi dia pergi ke Inggris ya, dari Afghanistan ke Prancis gitu untuk melarikan diri dari perang. Kemudian ada faktor yang lain itu yang merasa tidak cocok dengan budaya setempat, biasanya dialami oleh kaum milenial yang masih muda. Kemudian ada alasan pekerjaan, pendidikan, atau perkawinan, dan yang terakhir adalah karena bencana alam. Contoh faktor penarik itu ada rasa superior di tempat baru atau cocok atau peluang memasuki lapangan kerja yang cocok.
ada kesempatan mendapat pekerjaan dan upah yang lebih baik, dan kesempatan pendidikan, kondisi lingkungan, atau ada ajakan. Yang terakhir itu adalah daya tarik kota yang besar atau multifasilitas. Jadi kamu harus bisa membedakan apa penyebab migrasi, dari apakah dia yang mendorong ataukah apakah yang menarik. Kalau misalnya salah satu faktor penarik yang lumayan penting ya buat saya itu misalnya adalah sinetron. Berapa banyak kamu lihat sinetron yang menggambarkan penduduk kota itu selalu cantik-cantik dan ganteng-ganteng, selalu mudah punya pacar orang bermobil gitu ya kalau kamu pindah ke kota. Mindset seperti itu yang membuat penduduk desa menjadi tercuci otaknya sehingga berpikir bahwa di kota itu lebih mudah misalnya mendapatkan pacar atau mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dibandingkan di desa. Ya, ini jadi alasan-alasan penduduk itu bermigrasi, mempertahankan hidup. Kemudian ada juga yang ekonomi, ada pula yang tidak mau tetapi harus, disebut sebagai migrasi dukarala, karena dia digusur atau karena bedol desa tahu, jadi satu desa tuh pindah. Bedol desa biasanya dilakukan kalau ada bencana alam. Misalnya waktu Waduk Citarum mau dibangun, dia harus menenggelamkan satu desa. Jadi satu desa itu dibedol, dipindahkan. Kemudian ada motif lain selain motif ekonomi, misalnya perkawinan, sekolah, dan lain sebagainya. Di Indonesia, di dunia sih sebenarnya manusia itu sudah berpindah-pindah, tidak ada yang tetap ya. Paling tidak kita walaupun masa pandemi pernah lah berpindah ya, sekali dua kali seumur hidup kita, dan ternyata sudah dilakukan sejak nenek moyang kita. Terutama di Jawa karena arus perdagangan antar pulau. Dan yang penting itu kenapa sampai sekarang Pulau Jawa itu masih paling padat penduduknya di Indonesia atau bahkan di dunia, karena kesuburan tanahnya. Selain juga akibat karena kebiasaan Jawa itu dijadikan sebagai pusat pemerintahan, kemudian ada ibu kota negara di sana. Beberapa ibu kota provinsi juga lebih banyak ada di Jawa dibandingkan ada di pulau-pulau lain di Indonesia. Sebenarnya sudah ada upaya dari pemerintah untuk mengurangi kepadatan, terutama di Pulau Jawa, tetapi agaknya belum berhasil. Misalnya di tahun 80-an itu ada upaya transmigrasi. Ada berbagai jenis transmigrasi. Yang pertama adalah transmigrasi nelayan, atau transmigrasi berikutnya itu adalah transmigrasi biaya sendiri atau swakarsa atau spontan. Kemudian ada transmigrasi veteran atau Biro Rekonstruksi Nasional atau demobilisasi, dan ada transmigrasi dari koperasi atau pembangunan masyarakat desa. Jadi ini jenis-jenis transmigrasi dari segi organisasi di belakangnya. Lalu bagaimana dengan perpindahan penduduk secara internasional atau secara global? Bahwa kalau migrasi internasional dari Indonesia ke luar negeri, walaupun kelihatannya lebih banyak TKW, tapi ternyata TKI dari gender pria lebih banyak. Didominasi ke Arab Saudi, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong. Dan mereka kebanyakan sebagai pekerja kasar. Jadi ada juga penelitian mengenai teori migrasi yang tidak berbasis gender, bahwa dia didominasi oleh laki-laki
kemudian dia berumur produktif, dan karena alasan ekonomi. Tetapi kalau untuk perempuan itu lebih banyak karena alasan pribadi, kemudian alasan keluarga, pendidikan, ataupun mengungsi. Kemudian migrasi Indonesia di masa depan itu diprediksi akan tetap meningkat, yang dibarengi dengan mobilitas antar kecamatan atau antar daerah. Jadi perpindahan penduduknya itu lebih pendek jaraknya dibandingkan zaman dahulu yang misalnya lebih jauh migrasinya. Kemudian karena kecanggihan transportasi, kita akan lebih sering melihat orang melakukan mobilitas ulang-alik. Jadi kayak yang tadi saya sebutkan, kuliahnya di Denpasar, tinggalnya di Bangli, di Gianyar, bolak-balik dilakukan ya. Kemudian ada juga kecenderungan mobilitas perempuan itu lebih banyak dibandingkan laki-laki, baik di dalam Indonesia maupun keluar. Migrasi prediksi masih didominasi oleh kelompok umur muda produktif, tetapi dia akan makin terdidik yang melakukan migrasi, namun masih hanya sebagai tenaga kasar. Jadi migrasi atau perpindahan penduduk itu sebenarnya adalah fenomena yang kalau tidak dikelola dia akan menyulitkan pembangunan perkotaan. Sebab kamu tidak tahu jumlah penduduk kamu secara jelas, karena pertumbuhan penduduknya berubah-ubah, bisa setiap hari, bisa setiap 6 bulan, dan setiap tahun. Sehingga penting bagi kamu untuk memprediksi mendekati berapa jumlah penduduk dalam hubungannya dengan penyiapan sarana dan prasarana daerah misalnya. Penanganan migrasi ini harus dilakukan dengan pendataan, kemudian dengan kerjasama, kebijakan yang berpihak, lalu pembangunan antar daerah. Denpasar tidak bisa menangani migrasi kalau dia tidak bekerja sama dengan Kabupaten Karangasem misalnya. Kalau dia tetap melakukan inklusivitas daerah, maka akan banyak pendatang yang datang dari Karangasem untuk bekerja di Denpasar. Tidak masalah kalau tidak membebani infrastruktur dari perkotaan, tetapi masalah kalau mereka membebani. Kemudian pemberian informasi, kondisi ekonomi, peluang kerja, syarat yang harus dipenuhi secara jelas. Perpindahan penduduk itu juga dapat dilihat sebagai sesuatu hal yang positif, sebab penduduk berarti tenaga kerja. Banyaknya tenaga kerja berarti ekonomi yang meningkat. Seperti itu, kalau harusnya dilihatnya seperti itu. Nah ini, kemudian urbanisasi sebagai bagian dari migrasi itu harusnya dikendalikan, tetapi tidak bisa dihilangkan ya, karena kalau kamu lihat tadi sejarahnya, bahkan sejak zaman nenek moyang kita sekalipun kita sudah melakukan perpindahan. Jadi kalau misalnya ada politikus yang bilang dia harus menghilangkan urbanisasi, berarti salah, agak sulit dilakukan, tapi bisa dikendalikan. Misalnya kenapa dia harus dikendalikan? Satu, karena berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi negara. Kamu belajar mengenai arsitektur perkotaan itu sebenarnya belajar mengenai wajah negara. Kalau tidak berhasil membentuk arsitektur kota, maka arsitektur negaramu juga akan kacau. Sebab kota itu membentuk negara ya. Kemudian yang kedua, kenapa penting melakukan pengendalian terhadap urbanisasi? Karena kalau urbanisasinya berlebihan atau tidak terkendali, dia akan menimbulkan permasalahan, misalnya kemiskinan, terus tingkat kriminalitas dan lain sebagainya. Ada
ukuran yang disebut sebagai primacy rate. Primacy rate ini adalah ukuran terkendali atau tidaknya proses urbanisasi. Itu adalah kekuatan daya tarik kota terbesar pada suatu negara dan wilayah-wilayah kota di sekitarnya. Semakin tinggi primacy rate-nya, keadaannya semakin kurang baik. Ketergantungan daerah-daerah di sekitarnya terhadap perkotaannya akan membuat kotanya makin besar dan tidak terkendali. Misalnya primacy rate-nya Jakarta terhadap kota di sekitarnya, Depok dan Tangerang misalnya, itu yang sangat tinggi, membuat Jakarta tuh menjadi tumpuan harapan daerah di sekitarnya, terlalu besar dia. Urbanisasi itu adalah proses pengkotaan suatu wilayah atau seseorang yang sering diterjemahkan sebagai migrasi desa ke kota, dan ia adalah perubahan wilayah perdesaan menjadi perkotaan. Urbanisasi itu tidak hanya perpindahan penduduk desa perpindahan penduduk desa ke kota, tetapi adalah bisa juga adalah upaya mengubah suatu desa menjadi perkotaan. Ya, karena penduduknya itu sudah menjadi orang kota, sehingga wilayahnya itu menjadi wilayah bagian dari wilayah kota. Mobilitas penduduk di dunia saat ini itu terjadi peningkatan di beberapa tempat, tetapi ada juga yang mengalami penurunan. Ada yang tetap tidak terlalu banyak berpindah penduduknya. Yang terjadi adalah peningkatan mobilitas penduduk non-permanen, temporer, dan peningkatan mobilitas terutama dilakukan secara internasional, pencari suaka dan lain sebagainya. Lalu ada juga arus mobilitas tenaga kerja dari luar negeri masuk ke Indonesia maupun sebaliknya, karena perbedaan karena kebutuhan tenaga kerja. Dalam hubungannya dengan pembangunan, mobilitas penduduk ini yang temporer perlu penyediaan fasilitas sosial, ekonomi, dan budaya, juga perlu melakukan penataan wilayah penyangga. Bagi isu imigrasi internasional, perlu dilakukan perlindungan hukum, kualitas keluarga migran, dan kesehatan reproduksi. Jadi saya ingatkan sekali lagi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi urbanisasi. Ada pull faktor dan push faktor. Biasanya sih yang lebih keras itu adalah saat-saat ini tuh pull faktornya. Kalau dulu-dulu mungkin push ya. Pull faktornya itu besar sekali dibandingkan dengan kondisi yang ada di sana, sehingga menarik mereka untuk pergi ke kota. Tekanan sosial ekonomi penduduk menyempitnya lapangan pekerjaan di pedesaan. Itu push factor karena ada di pedesaan. Lalu anggapan kota yang selalu memungkinkan seseorang untuk mengembangkan diri secara cepat yang bertolak belakang dengan kenyataan. Itu push factor. Masalah urbanisasi, karena pertambahan penduduk Indonesia yang cepat, maka wilayah-wilayah perkotaan itu punya penduduk yang besar. Orang-orang yang datang, yang dari desa, yang tidak mempunyai keahlian atau sedikit keterampilan, itu membebani perkotaan. Mereka memang datang dengan motivasi yang kuat, tetapi perkotaan belum tentu siap menerima kedatangan mereka. Kebijaksanaan yang terkait dengan urbanisasi dalam hubungan dengan arsitektur perkotaan, yaitu ya kebijaksanaan itu politik ya, yaitu kebijaksanaan terselubung atau pintu tertutup bagi pendatang. Tidak boleh ada pendatang yang datang. Tetapi ini agak sedikit sulit dilakukan karena bisa membuat gejolak di masyarakat. Kamu tidak bisa melarang seseorang itu untuk pindah ke suatu wilayah kalau tidak jelas. Paling sementara ini kan rahasia KTP dan lain sebagainya tidak pernah benar-benar juga
ditelusuri seperti itu. Perlu perencanaan kota yang mempertimbangkan tidak saja rate of growth secara alami, pertumbuhan penduduk akibat kelahiran dan kematian saja, tetapi faktor migrasi terutama urbanisasi. Sementara ini, karena lebih mudah menghitung penduduk berdasarkan kelahiran dibandingkan berdasarkan migrasi atau urbanisasi, maka biasanya hanya pakai perhitungan kasar saja. Kamu yang berKTP Gianyar misalnya, tinggalnya di Denpasar, tidak pernah diganti KTP-nya misalnya gitu ya, jadi sehingga penduduk kota Denpasar ya segitu-segitu aja, padahal jumlahnya ternyata lebih banyak. Di masa depan, mobilitas internal antar desa dan kota akan terus berlangsung karena ketidakseimbangan antar daerah. Lalu migrasi internasional akan meningkat dan mengalami banyak perubahan. Misalnya migrasi pelajar atau mahasiswa yang menetap, yang kontrak, ataupun yang bahkan berketerampilan itu melakukan migrasi. Sementara ini banyak yang melakukan migrasi itu adalah yang masih buruh kasar atau tidak berpendidikan. Oke. Demikian materi dari saya hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan disampaikan kepada saya, mungkin kita bisa diskusikan. Kalau tidak ada, untuk minggu depan kalian sudah mulai mempersiapkan mengenai judul dari tugas 1, itu menentukan jurnal tulisan mengenai ruang terbuka publik kota. Jadi kamu menentukan ruang publik kota yang mana yang akan kamu lakukan teliti sampai akhirnya nanti kamu akan redesign. Oke, demikian dari saya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah mendengarkan.